Hai bioskoper, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Selamat datang di Bioskop Jadul. Jangan lupa protokol kesehatan memutus mata rantai virus corona 3M. Kali ini Bioskop Jadul akan menceritakan sebuah film bisu dari komedian legendaris sepanjang masa, Charlie Chaplin. The Gold Rush, demikian judulnya. Rilis 95 tahun yang lalu, tepatnya 25 Juni 1925. Jangan lewatkan film antik ini karena mungkin saja semua yang nonton hari ini belum lahir ketika film ini dirilis. Film ini disutradarai oleh Charlie Chaplin dengan bintang utama Charlie Chaplin, Max Wayne, Tom Murray, Malcolm Wade, Georgia Hale, Henry Bergman. Dikisahkan seorang gelandangan berpetualang di tengah demam emas Klondike. Cuaca yang buruk membawanya ke gubuk terpencil Big Jim Mickey, seorang yang telah menemukan deposit emas, dan Black Larson, si buronan yang melarikan diri. Bagaimanakah akhir petualangan mereka? Ikuti ceritanya di Bioskop Jadul. Film ini dibuka dengan pemandangan spektakuler. Terlihat lajur tak berujung dari ratusan pencari emas di Alaska ketika demam emas Klondike pada tahun 1898. Mereka mencari peruntungan, mendaki gunung melalui Chilkoot Pass yang tertutup salju untuk mencari ladang emas. The Chilkoot Pass, tempat ujian ketahanan manusia. Di titik ini banyak yang berbalik dengan putus asa, sementara yang lain melanjutkan dengan naif. Di sebelah utara, sebuah tempat yang sunyi, datang sendirian sang gelandangan, pemburu pemberani. Dengan tongkatnya, ia membuat jejaknya sendiri di jalan yang tertutup salju, tanpa menyadari bahwa ia sedang diikuti seekor beruang. Di satu tempat, terlihat pemburu keberuntungan lainnya bernama Big Jim Mickey. Baru saja mendapatkan keberuntungan, dengan tangan terjulur ke langit dia berseru, "Saya telah menemukan emas, gunung emas." Tersesat dalam bahaya dan menghadapi badai salju, sang gelandangan mencari perlindungan secara membabi buta. Pada saat yang sama, tenda Big Jim terlempar dihantam badai. Sang petualang tiba di gubuk satu-satunya dari seorang buronan yang menakutkan dan kejam bernama Black Larson. Ia memasuki gubuk, kemudian menghangatkan dirinya sendiri. Tapi kemudian Black Larson muncul dan menyuruhnya keluar. Angin kencang meniup sang gelandangan keluar masuk pintu gubuk dan juga Big Jim yang terbawa bersama tendanya. Kedua pria itu berlindung di gubuk Black Larson. Black Larson kembali masuk dan memerintahkan keduanya keluar. Dia dan Jim bergulat dengan senjata api dan moncong selalu terarah ke gelandangan. Berkat kekuatan fisik Big Jim, Black Larson dapat dikuasai dan mereka diizinkan untuk tinggal. Saat makanan mereka habis, Jim mengalami halusinasi kelaparan. Mereka pun melakukan undian dengan kartu. Orang dengan kartu terendah harus pergi. Larson mendapatkan kartu terendah. Sesuai dengan kesepakatan, Larson dikirim ke hutan belantara, menantang badai dan mencari bantuan, makanan, dan perbekalan. Di alam liar, dia bertemu dengan dua penegak hukum yang mencarinya. Setelah berjuang, dia dengan kejam menembak kedua petugas hukum tersebut. Di dalam gubuk darurat itu, dalam keadaan lapar dan putus asa, sang gelandangan dan Big Jim merayakan Thanksgiving. Sang gelandangan memasak makan malam yang lesat. Ia memilih salah satu sepatunya sebagai objek makan malam Thanksgiving mereka. Direbusnya sepatu itu di atas kompor sampai mendidih sempurna. Diangkatnya sepatu itu, menuangkan air di atasnya seperti saus, membelah dan memotongnya kemudian memberikan kepada Big Jim. Dikunyah bagian bawah, memperlakukan seperti makanan lesat. Memutar tali sepatu seperti spaghetti dan menghisap paku-pakunya seperti itu adalah tulang burung atau ikan. Karena mereka telah memakan sepatunya, sang gelandangan harus duduk dengan kaki satunya di dalam oven agar tetap hangat. Ketika kelaparan melanda lagi, Jim menderita lebih banyak halusinasi. Dengan gila dia membayangkan sang gelandangan berubah menjadi ayam montok raksasa, siap untuk disembeli. Dia mengejar temannya yang menggugah selera dengan senapan dan kemudian dengan kapak. Sang gelandangan yang dilanda kepanikan membela diri dengan senapan, dan terjadilah pertarungan tangan kosong dengan Big Jim. Seekor beruang kelaparan yang lewat masuk ke dalam gubuk dan mengejar Big Jim.
sang gelandangan membidik dan membunuhnya. Masalah makanan mereka pun terpecahkan. Mereka akhirnya meninggalkan gubuk itu dan berpisah. Big Jim ke tambang rahasianya, sang gelandangan menuju takdirnya. Di lereng gunung emasnya, Big Jim menemukan Black Larsen telah mencuri dan mengklaim penambangannya. Perkelahian pun terjadi. Dengan pukulan sekop, Black Larsen menjatuhkan Big Jim ke tanah. Tak lama kemudian Black Larsen binasa dalam longsoran salju yang dipijaknya. Sementara itu, sang gelandangan tiba di sebuah kota kecil yang sedang berkembang pesat karena pertambangan emasnya. Salah satu dari banyak kota di Far North yang dibangun dalam semalam selama demam emas besar-besaran. Di Monte Carlo Dance Hall malam itu, gadis penari cantik bernama Georgia berdebat dengan Jack Cameron yang keras dan kasar yang merampas fotonya. Sang gelandangan perlahan memasuki bar dengan wajah sedih dan kesepian. Dari sudut pandang yang sunyi, ia melihat orang-orang dengan gembira menari dan minum-minum di bar. Berpikir bahwa Georgia tersenyum padanya ternyata salah. Yang dimaksud gadis itu orang di belakangnya. Sang gelandangan tak sengaja mendengar Georgia yang kesal mengatakan, "Sepertinya aku bosan. Seandainya aku bisa bertemu seseorang yang jujur dan bermanfaat. Aku sudah bosan dengan tempat ini." Sang gelandangan pun jatuh cinta padanya. Meskipun gadis itu melihat dan mengabaikannya. Ia mengambil foto Georgia yang dibuang dan sobek itu, tapi berpura-pura tidak tertarik untuk menyimpannya. Jack kembali dan saat dikelilingi oleh gadis-gadis di ruang dansa, dia menarik dan memanggil Georgia. Georgia menolak dan meninggalkannya, tapi dia terus memanggil, menuntut Georgia berdansa dengannya, tapi Georgia menolak bahkan melecehkannya dengan memanggil sang gelandangan untuk berdansa dengannya. Sang gelandangan berdansa dengan kaki yang masih dibalut tanpa sepatu bot. Tariannya yang lucu karena ikat pinggangnya yang lepas dan ia terus menarik celananya yang molor itu. Kemudian ia pun mengikat pinggangnya dengan seutas tali yang tanpa disadari ujungnya diikat pada seekor anjing. Saat anjing itu menggeram dan mengejar seekor kucing, sang gelandangan tersentak dan jatuh ke lantai. Georgia mendorong sang gelandangan agar dengan berani membelanya dari hinaan Jack. Namun ia bukan tandingan Jack yang kekar itu. Dengan bantuan jam tua yang jatuh menimpa kepala Jack, saingannya itu pun pingsan. Keesokan paginya, sang gelandangan berjalan melewati gubuk seorang insinyur pertambangan bernama Hank Curtis yang jaraknya sepelempar batu dari aula dansa. Ia berpura-pura pingsan di luar gubuk untuk mendapatkan sarapan. Hank yang ramah itu melihat sang gelandangan, membawanya masuk ke dalam gubuk dan memberikan makanan hangat. Di tempat lain, Big Jim telah sadar, tapi karena pukulan yang diterimanya, dia kehilangan ingatan dan berjalan tanpa tujuan. Kembali ke kota, Hank dan rekannya mempersiapkan perjalanan ke tambang mereka. Sang gelandangan diminta untuk menjaga pondok dan memberi makan keledai selama Hank di pertambangan. Di luar, Georgia dan teman-temannya sedang bermain bola salju. Sang gelandangan membuka pintu, sebongkah bola salju mendarat di wajahnya. Kemudian ia melihat Georgia dan mengenalinya. Ia mempersilakan mereka masuk, kemudian pergi mencari kayu bakar untuk perapian mereka. Di balik bantal, Georgia menemukan fotonya. Sekembali dari mencari kayu bakar, duduklah ia di samping Georgia. Georgia meminta kapan-kapan mereka diundang makan malam. Sang gelandangan pun mengundang mereka makan malam tahun baru. Saat mereka pergi, mereka menertawakan sikap bodohnya yang mudah tertipu, tetapi ia semakin jatuh cinta. Kegembiraannya pun meledak. Ia melompat, melempar bantalnya, membuat bulu berterbangan kemana-mana. Georgia kembali sebentar untuk mengambil sarung tangannya yang tertinggal, menemukan sang gelandangan ditutupi dengan bulu. Untuk membuat makan malam dibutuhkan biaya. Sang gelandangan mengambil sekop dan menawarkan pekerjaan membersihkan salju. Ia pun mulai menyekop salju dari pintu rumah satu dan membuangnya ke depan pintu rumah lain untuk mendapatkan pekerjaan barunya. Pada malam tahun baru, makan malam pun tiba. Sang gelandangan dengan semangat bersiap-siap untuk pesta. Pukul 8:05 ia telah membuat persiapan yang rumit, menata mejanya dengan serbet dan lilin menyala. Kartu berbentuk hati di kursi Georgia dengan tulisan "To My Love". Seekor ayam sedang dipanggang di dalam oven. Ia juga meletakkan hadiah untuk masing-masing tamunya. Sambil menunggu kedatangan mereka, ia pun tertidur. Dalam tidurnya, ia memimpikan pesta makan malam bersama Georgia. Ia menusuk roti Prancis dengan garpu dan melakukan tarian balet pantomim Ocean Roll.
Pada tengah malam, Georgia menembakkan pistol peringatan tahun baru di ruang dansa yang ramai. Sang gelandangan terbangun dengan keramaian dari ruang dansa itu. Ia menyadari gadis-gadis itu telah melupakan semua tentang undangan makan malamnya. Dengan tatapan luka yang dalam dan perasaan sedih akan cinta yang tak terbalas, ia mendengar di kejauhan dari kota demam emas itu mereka menyanyikan Auld Lang Syne. Ketika tarian dimulai, tiba-tiba Georgia teringat si gelandangan, teman kecilnya. Kemudian mengusulkan ke teman-temannya agar mereka pergi mengunjungi gubuknya. Pada saat yang sama, sang gelandangan meninggalkan gubuk, berjalan ke bar untuk menonton pesta melalui jendela. Saat mereka tiba, gelandangan itu telah pergi dan mereka menemukan gubuknya kosong. Georgia membuka pintu dan masuk ke dalam. Dilihatnya meja makan yang didekorasi. Dia diliputi penyesalan. Jack yang mengikutinya menuntut ciuman darinya, tapi dia mendorongnya dan menjauh, memanggil teman-temannya dan mengatakan bahwa lelucon mereka sudah keterlaluan, kemudian mengajak mereka pergi. Ketika Jack meminta ciuman, dengan marah dia menampar Jack. Keesokan harinya, Big Jim yang kebingungan berkeliaran di kota dan berakhir di kantor perekam. Dia mengatakan bahwa dia memiliki gunung emas, tetapi dia tidak dapat mengingat lokasi klaim tambang emasnya. Tiba-tiba dia mendapat ide. Seandainya ia mengetahui jalan ke gubuk itu, ia bisa menemukan gunung emasnya. Malam itu di ruang dansa, Georgia menulis catatan kepada Jack, meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya semalam. Jack menerima catatan itu sementara Georgia mengawasinya dari balkon di lantai 2. Ketika sang gelandangan itu lewat, Jack menyuruh pelayan memberikan catatan itu padanya, tapi jangan mengatakan itu dari Jack. Sang gelandangan pun mencari Georgia. Bersamaan dengan itu, Big Jim yang mencarinya melihatnya dan berteriak, "Gubuk!" Dia pun menyalami kenalan lamanya. Sang gelandangan terkejut, tapi Big Jim terus berteriak bahwa jika mereka menemukan gubuknya, mereka akan menemukan klaim pertambangannya. Sang gelandangan melihat Georgia, bergegaslah ia ke lantai 2 dan menyatakan cintanya. Namun Big Jim menariknya keluar dari bar itu menuju gunung emasnya. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka menemukan gubuk lama mereka dan berencana berangkat ke tambang di pagi hari. Saat mereka tertidur di malam hari, angin mulai bertiup kencang dan badai salju pun datang. Gubuk tempat mereka tidur tersapu dan akhirnya menggantung di tepi jurang. Ketika mereka bangun di pagi hari, sepertinya mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi. Sang gelandangan berjalan dari sisi gubuk yang satu ke sisi gubuk lainnya sambil mempersiapkan sarapan, menyebabkan gubuk itu bergoyang seperti timbangan. Tapi sang gelandangan menghubungkan fenomena itu dengan perut mereka. Ia membuka pintu untuk menyelidiki apa yang ada di luar. Hampir saja ia jatuh, tapi ia dapat memanjat kembali ke lantai yang miring itu. Setelah petualangan yang menegangkan, akhirnya gubuk itu benar-benar akan terbalik dan jatuh. Tapi kapak yang terikat di tali terjebak di celah batu, mencegah gubuk itu jatuh ke jurang. Keduanya harus berjuang keras menaiki tanjakan curam lantai untuk mendapatkan tempat aman. Akhirnya Big Jim keluar lebih dahulu dan menemukan klaim emasnya yang hilang terletak tepat di tempat kapaknya tertancap. Kemudian dia membantu menarik sang gelandangan keluar tepat saat gubuk jatuh ke dalam jurang. Mereka berpelukan dan Jim memberitahu bahwa mereka akan kaya dan menjadi jutawan. Sebagai hasil dari rezeki nomplok tambang emas, mereka menjadi multi jutawan yang anggun dan berpakaian rapi di atas kapal yang pulang dari Alaska. Wartawan foto yang menerbitkan cerita tentang karir sang gelandangan dari compang-camping menjadi kaya memujuknya untuk berpose dengan pakaian asli yang compang-camping dari pertambangannya. Mantan gelandangan itu dengan sedih melihat foto Georgia. Georgia nyatanya berada di kapal yang sama, salah satu penumpang di geladak. Saat pengambilan gambar, tanpa sengaja ia terjatuh ke geladak kapal dan masuk dalam gulungan tali. Ketika akan keluar, ia melihat Georgia, demikian pula sebaliknya. Georgia secara keliru mengira ia adalah penumpang gelap yang dicari oleh petugas kapal. Georgia mencoba menyembunyikannya tapi diketahui oleh petugas. Georgia bahkan akan membayar ongkosnya. Kesalahpahaman yang terjadi dijelaskan dan kebenaran terungkap bahwa ia adalah mitra Big Jim, multi jutawan. Mantan gelandangan itu memerintah James untuk membuat persiapan untuk tamunya. Mantan gelandangan menggandeng Georgia yang menyiratkan bahwa dia adalah tunangannya, kemudian mengundang fotografer untuk mengambil foto pertunangan mereka. Para fotografer senang karena akan menjadi cerita yang luar biasa. Pasangan itu tidak bisa menahan dirinya diam lebih lama. Mereka pun bermesraan dan film pun berakhir.
Cinta memang selalu menemukan jalannya. Sampai di sini dulu bioskoper. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.